Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Tawarikh pasal 26. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 12. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Renungan hari ini berjudul Para Penjaga Pintu. Ketika menghadiri ibadah di sebuah gedung gereja, di perkantoran, atau di pusat-pusat perbelanjaan, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang bekerja sebagai satpam, petugas kebersihan, dan asisten rumah tangga. Mereka menurut kita adalah orang-orang sederhana dengan pekerjaan sederhana, sehingga kerap luput dari perhatian orang atau mungkin malah dilupakan. Hari ini kita membaca tentang tugas-tugas lain yang diberikan Daud kepada orang Lewi. Tugas mereka adalah menjaga pintu gerbang bait Allah, menjaga gudang perlengkapan dan peralatan, serta mengurus perkakas ibadah. Meski hanya sebagai penjaga pintu, namun tugas ini sangatlah penting. Ini terbukti bahwa tugas ini dilakukan oleh orang-orang yang gagah perkasa dan cakap. Tugas itu begitu penting, karena selain mereka harus memastikan bahwa rumah ibadah itu aman, mereka juga memastikan bahwa tidak ada orang yang luput masuk ke dalam bait Allah dengan keadaan tidak layak atau menyebabkan ibadah bait Allah ternodai. Meski bagian orang Lewi itu hanya menjaga pintu, Alkitab menyebut bahwa tugas itu sama dengan melayani di rumah Tuhan. Itu artinya, di masa kini, para penjaga pintu seperti satpam, petugas kebersihan, atau asisten rumah tangga itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Pernahkah kita menyadari bahwa kita bisa beribadah dengan aman dan melakukan tugas dengan lebih nyaman karena peran dari para penunggu pintu itu? Kiranya kita disadarkan untuk selalu menghargai setiap orang, apapun yang menjadi profesi mereka, karena setiap tugas yang dilakukan dengan hati yang melayani adalah melayani Tuhan. Orang sederhana dengan tugas sederhana sama pentingnya dengan mereka yang melakukan tugas keimaman dalam rumah Tuhan.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.